Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Rifki Arbi Lufhian, NIM 12030215433, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, NIM 120302154, kelas 3 CIAT, Fakultas Usuluddin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hadis yang keempat, yaitu tata cara mandi Nabi Muhammad SAW. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala min janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu biyaminih ala shimalih fayaghsilu farjah thumma yatawadda thumma ya'khudhu ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat thumma afadha ala sa'iri jasidi thumma ghasala rijlaih. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW mandi junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, lalu menuangkan air dengan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya dan lalu berwudu. Kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut, lalu menyiram kepalanya sebanyak 3 kali, lalu membasuh meratakan seluruh badannya dengan air, dan lalu membasuh kedua kakinya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang kelima yaitu tayamum. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajid ma'a fatamarraitu fi sa'idi kama tamarrawud dabbah thumma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu faqala innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba yadayhi al-arda darbatan wahidah thumma masaha syamala 'anil yamin wa zahira kaffaihi wa wajhah. Muttafaqun alaih. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, aku diutus Rasulullah untuk suatu keperluan, lalu aku junub dan aku tidak menemukan air sama sekali, dan aku bergulingan di atas tanah sebagaimana yang dilakukan oleh binatang. Lalu aku pergi ke Rasulullah untuk menanyakan hal tersebut. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sebenarnya kamu cukup melakukan dengan kedua tanganmu begini. Beliau pun
meletakkan kedua tangannya ke atas tanah sekali tepukan, lalu mengusap tangan kirinya di atas tangan kanannya, lalu mengusap punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang keenam yaitu tentang istihadah. Wa an Hamnata binti Jahshin radhiyallahu anha qalat kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidah fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam astafihi innama hiya rukdatun minasyaitan fatahayyadi sittata ayyam wa sab'ah thumma tasalah fa idza stanqati fasalli arba'atan wa ishri wa thalathatan aw thalathatan wa ishri. Fokus lazan. Usumu wasumi wasallai fa inna dzalika yujzi'uka wa kadzalika faf'ali wa kadzalika faf'ali wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa fa in qawita ala an tuakhari zuhra wa tu'ajjalil sya'ra thumma tasili hina tatahurina wa tusallina zuhra wa ashra jami'a thumma tuakharina al-maghriba wa tu'ajjalina al-isya thumma tasilina wa tajma'ina baina salataini faf'ali wa tasilina ma'a subhi wa tusallaina qala wa huwa al-a'jabul amrayni alayya qala wa huwa a'jabul amrayni ilayya. Dari Hamna binti Jahshin radhiyallahu anha berkata, aku pernah terkena darah istihadah yang banyak sekali, maka aku mendatangi Nabi SAW untuk meminta penjelasan. Setelah itu Nabi bersabda, itu tidak lain adalah gangguan dari syaitan, maka cukuplah bagi kamu menunggu darah haid selama 6-7 hari. Kemudian mandilah. Apabila kamu telah bersih, maka sholatlah selama 24 hari atau 23 hari. Sholatlah dan berpuasalah, hal itu cukup bagimu. Demikian pula hal itu dilakukan setiap bulannya seperti wanita haid lainnya. Apabila kamu mengakhiri sholat zuhur dan mengawalkan sholat asar, maka mandilah dan bersih. Ketika bersih, maka mandilah sudah bersih dan sholat zuhur dengan asar dijamak. Sama halnya dengan mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya, lalu mandi dan menjamak kedua sholat tersebut. Dan ketika subuh mandi lalu sholat
Beliau melanjutkan sabdanya, itulah perkara yang aku sukai di antara perkara yang tadi. Diriwayatkan oleh 5 orang imam selain An-Nasa'i dan disahihkan oleh At-Tirmidzi